Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurika Fitriana, NIM 4218884, manajemen zakat wakaf kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Yang pertama, ada 8 asnaf kontemporer. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu menyanggupi dirinya sendiri. Yang kedua ada miskin. Miskin adalah mereka memiliki harta tapi tidak mampu menanggung dirinya sendiri dan keperluan orang lain. Yang ketiga ada amil zakat, yaitu pengelola yang mengelola segala urusan yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat ada mu'alafatul qulub, orang-orang yang dilembutkan hatinya karena baru memeluk agama Islam. Ada 3 golongan yang termasuk mu'alafatul qulub. Yang pertama, orang-orang yang dilembutkan hatinya karena baru masuk Islam. Yang kedua ada orang-orang yang dimantapkan hatinya. Yang ketiga ada orang-orang yang baru masuk Islam agar bisa mengajak rekan-rekannya untuk masuk Islam. Kemudian ada rikob. Yang kelima ada rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya, baik perempuan atau laki-laki. Untuk saat ini banyak para ulama yang mengartikan rikob ini adalah tentara Islam yang menjadi tawanan. Contohnya seperti tentara yang ada di Palestina. Kemudian ada gorimin, orang-orang yang menanggung banyak hutang dan jatuh miskin. Kemudian ada fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian ada ibnu sabil, orang yang kinayah yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min alwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengertian zakat profesi: pekerjaan yang di bidang jasa atau pelayanan, berdagang, bertani, berternak, dengan imbalan upah atau gaji dalam bentuk mata uang. Jika gaji per bulan sudah melebihi 6.530.000, maka zakat yang dikeluarkan 2,5%. Zakat perusahaan merupakan fenomena baru, jadi bisa dipastikan dalam ulama fikih itu tidak ada ulama fikih kontemporer mengkiaskan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan badan hukum atau dianggap orang. Oleh karena itu, di antara individu itu kemudian timbul transaksi menjual, meminjam, dan berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dari hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama. Termasuk di dalamnya ada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk zakat. Perusahaan yang menghasilkan produk tertentu
Jika dikaitkan dengan zakat, maka produk tersebut harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Nisab zakat perusahaan sebesar 85 gram emas. Pertanyaan keempat tentang potensi zakat saat ini di Indonesia. Untuk saat ini perkembangannya begitu baik. Dilihat dari zakat yang masuk di Basnas, itu tidak hanya melalui zakat berupa uang, tetapi juga melalui seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat perusahaan, dan yang lainnya. Untuk saat ini zakat mengalami perkembangan yang begitu pesat, termasuk dalam hal teknologi. Bisa kita lihat saat ini pembayaran zakat bisa melalui banyak e-money. Contohnya seperti melalui Dana, terus kemudian GoPay, terus kemudian bisa melewati transfer bank, kemudian melewati kitabisa.com. Kemudian e-commerce juga menjadikan salah satu kemudahan untuk membayar zakat. Bisa kita lihat, kita bisa membayar zakat melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan yang lain-lainnya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut, kekurangannya dalam kesadaran masyarakat untuk berzakat. Karena itu, Basnas sebagai lembaga yang memiliki wewenang lebih itu perlu melakukan sosialisasi tentang zakat di masyarakat, bisa melalui media sosial, contohnya teknologi dalam pengelolaan, menghimpun, terus ada pendistribusian, terus ada pendayagunaan dalam masa pandemi COVID-19. Teknologi dalam pengumpulan zakat dan wakaf itu ada, yang pertama ada melalui transfer bank, yang kedua melalui financial technology payment, yang ketiga melalui e-money, tata kelola manajemen zakat dan wakaf. Yang pertama itu ada pembuatan sistem informasi manajemen Basnas untuk pendataan data zakat. Yang kedua itu ada sistem informasi wakaf untuk pendataan wakaf. Penyaluran zakat dan wakaf itu ada 3. Yang pertama ada pembuatan sistem database mustahik. Kemudian yang kedua ada integrasi data NIK atau nomor induk kependudukan. Yang ketiga ada data lembaga zakat dan lembaganya. Kedudukan, tugas, dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bab 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi Basnas. Pasal 2 Ayat 1. Pemerintah membentuk Basnas untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Ayat 2. Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Ayat 3. Basnas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 3 Ayat 1. Basnas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Ayat 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Basnas menyelenggarakan fungsinya: A. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. B. Pengelolaan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. C. Pengendalian, pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan D. Pelaporan dan bertanggungjawaban melaksanakan pengelolaan zakat. Pasal 4 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas menyusun pedoman pengelolaan zakat. Ayat 2. Pedoman pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menjadi acuan pengelolaan zakat untuk Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota,